Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam bab 3 dari buku The 5 Second Rule-nya Mel Robbins. Judulnya, apa yang bisa Anda harapkan saat menggunakannya? Intinya kan simple ya. Pas ada dorongan buat bertindak tapi ragu, hitung aja 5, 4, 3, 2, 1. Terus langsung gerak. Kedengarannya sih, sederhana banget ya. Mungkin malah terlalu simple. Nah, mari kita coba bedah bareng. Apa sih yang sebenarnya terjadi kalau kita mulai pakai hitungan 5 detik ini? Oke, mungkin kita bisa mulai dari pengalaman penulisnya sendiri ya. Dia kan kaget banget gitu. Aturan yang dia pikir agak konyol ini kok ya berhasil bantu dia bangun pagi. Padahal udah berbulan-bulan loh dia susah bangun. Cuma 5, 4, 3, 2, 1, terus paksa badan gerak. Udah gitu aja. Nah, iya itu dia. Rasanya kan kayak, cuma trik mental biasa. Tapi, gimana persisnya ya hitungan mundur ini bisa ngehack otak kita yang udah kebiasaan nunda atau ragu? Apa sih yang terjadi di baliknya? Gini, ini tuh bukan sulap ya, tapi emang cara cerdas buat ngakalin cara kerja otak kita. Jadi menghitung mundur itu kayak mindahin persmelling di otak kita gitu secara paksa. Aktivitas ini langsung ngalihin perhatian Anda dari semua alasan dan keraguan yang muncul. Secara sains otak nih, ini tuh ngaktifin bagian depan otak namanya prefrontal cortex. Nah ini kayak CEO-nya otak lah, yang tugasnya buat fokus, mikir, sama ambil tindakan sadar. Jadi dia ngambil alih kendali dari bagian otak emosional yang suka panik atau ragu itu. Para psikolog nyebutnya ini menegaskan kontrol. Terus ya, pas Anda beneran gerak fisik, misalnya bangkit dari kasur gitu, itu ngirim sinyal kuat ke otak. Oke, keputusan udah dibuat. Kimia tubuh juga berubah, dari mode ragu ke mode aksi. Yah, kayak semacam ritual awal kecil lah buat mulai sesuatu yang baru. Oke, oke. Jadi kita secara sadar ngerebut setir dari autopilot keraguan kita ya? Paham, paham. Penulisnya kan terus sadar ada semacam jendela 5 detik yang krusial banget. Antara niat baik muncul, 5 detik kemudian otak kita tuh udah siap nyerang pakai alasan buat ngajarin laguin. Kita sering banget nyabotase diri sendiri di waktu singkat itu. Nah, aturan ini jadi kayak cara buat motong siklus sabotase itu ya? Persis, betul banget. Dan yang seru nih, tindakan kecil yang kita paksa diri lakuin ini, seringnya malah jadi pemicu reaksi berantai yang positif. Di buku kan ada contohnya tuh, si Rachel. Awalnya cuma maksa diri bangun pagi pakai aturan 5 detik. Lama-lama itu ngebawa dia sukses nurunin berat badan, terus berani beli rumah pertama, bahkan sampai bisa nyelamatin pernikahannya lagi. Wow, itu efeknya jauh banget ya? Iya kan? Atau contoh lain, Rebecca, yang akhirnya merasa bebas dari analisis paralisis. Itu loh, kondisi kebanyakan mikir, malah nggak jadi ngapa-ngapain. Ini nyambungnya ke konsep psikologi locus of control. Intinya, makin Anda ngerasa pegang kendali atas hidup, makin besar peluang buat bahagia dan sukses. Nah, aturan 5 detik ini kayak latihan kecil harian buat ngambil lagi kendali itu. Caranya dengan ngebiasain diri buat, lebih milih bertindak daripada mikir kelamaan. Bias terhadap tindakan gitu istilahnya. Menarik. Ini juga jadi nyinggung soal lupakan deh nunggu motivasi datang. Gitu ya. Kita nggak harus ngerasa pengen dulu buat berubah. Jadi aturan ini semacam alat dorong pribadi gitu. Tepat sekali. Anggap aja kayak tombol dorong darurat pas rasa males, takut, atau ragu itu muncul. Kayak Jenny di buku, dia pakai mantra 5, 4, 3, 2, 1 sehat sebagai pemicu biar milih makanan sehat. Atau Donna yang awalnya skeptis banget, tapi akhirnya ngerasa aturan ini justru ngebebasin dia dari ketakutan-ketakutan yang selama ini nahan dia. Kalau dipakai rutin, ini pelan-pelan ngebangun pondasi baru. Keberanian muncul dari tindakan kecil, percaya diri tumbuh, ada rasa bangga, dan yang penting rasa kontrol yang lebih gede. Penulisnya bilang ini jadi kayak menghantui, tapi dalam arti bagus ya, jadi sadar gitu. Wah, dulu sering banget ya gue nahan diri. Efeknya juga nular loh, banyak yang cerita mulai ngajarin ke orang lain. Kayak Kristal itu dia ngajarin ke anaknya. Oh iya ya. Bahkan penulis sama suaminya pakai ini buat hadapin masalah gede kayak finansial atau masalah pernikahan. Bukan berarti masalahnya jadi gampang ya, tapi aturan ini bikin tindakan buat ngatasin masalah itu jadi kejadian. Oke, jadi ini bukan cuma soal ngubah perilaku sesaat aja, tapi lebih dalam ya, bisa sampai ngubah pola kebiasaan mental kita. Bener sekali, kan ragu-ragu, nahan diri, mikir kebanyakan, itu semua udah jadi kebiasaan mental yang polanya kuat banget.
Nah, aturan 5 detik ini fungsinya kayak ritual awal baru buat gantiin kebiasaan lama itu. Kerjanya itu motong pola lama yang mungkin ngerusak, kayak nunda-nunda atau ragu berlebihan, terus diganti sama pola baru yang proaktif, yaitu bertindak dalam 5 detik. Dan seiring waktu, ini dampaknya bukan cuma soal, katakanlah, bangun pagi atau olahraga aja ya. Kayaknya ada transformasi yang lebih mendasar gitu. Anda jadi kayak dipaksa buat ngadepin langsung alasan-alasan, kebiasaan, bahkan ketakutan yang selama ini mungkin diam-diam ngendaliin kita tanpa sadar. Momen nunggu rasanya siap, itu jadi nggak relevan lagi. Malah muncul rasa bebas, kadang mungkin ada senangnya dikit gitu. Karena kita berani ambil keputusan 5 detik itu. Kayak yang diceritain si Robin di buku. Anda pelan-pelan milih jadi versi diri yang emang dibutuhin buat ngadepin tantangan hidup Anda sekarang. Jadi ya kalau kita rangkum nih, aturan 5 detik ini tuh alat bantu psikologis yang praktis banget. Dia bantu jembatenin antara niat sama tindakan nyata. Terus ngebangun percaya diri dari kemenangan-kemenangan kecil, dan pelan-pelan ngasih Anda kendali lebih gede atas arah hidup Anda. Semuanya dimulai dari keputusan mikro, 5 detik itu. Nah, ini nih sebagai penutup ya. Coba deh Anda renungkan sebentar. Ada nggak sih satu hal kecil aja, mungkin kelihatannya sepele, yang lagi terus Anda tunda-tunda belakangan ini? Mungkin karena males, atau takut, atau ya sekedar ragu aja buat mulai. Gimana kalau besok pagi atau pas kesempatan berikutnya datang, pas rasa ragu itu muncul, Anda coba tantang diri sendiri deh. Hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, terus langsung aja gerak. Nggak usah mikir lagi. Kira-kira perubahan kecil apa ya yang mungkin bisa kebuka cuma dari satu dorongan simpel itu? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada inspirasi kecil yang bisa Anda coba ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.